Dr. Benjamin Paulus Octavianus, SPP, FISR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam. Yang saya hormati dan saya banggakan tentu sahabat saya, Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Slamet Budiarto, Ketua Dewan Pertimbangan Bapak Majen Pengawal Dr. Benny Yudhaliman, Ketua Dewan Penasihat Dr. Daeng Maki. Jadi ini nama-nama yang saya sebut ini sama saya persahabatannya sangat dalam. Jadi saya kayak ngomong sama saudara dalam rumah. Dr. Daeng dan saya sama-sama tugas PTT di Kabupaten Pasuruan tahun 1994 sampai 1997. Pak Benny Yudhaliman dengan saya menyusun tim dari Presiden untuk mengatur strategi yang sekarang dikerjakan, cek kesehatan. Ada sekarang cek kesehatan gratis, pembangunan rumah sakit di 66 kabupaten kota, karena ternyata ada 66 kabupaten belum ada rumah sakit tipe C-nya. Yang itu kita usulkan dan hari ini sedang dilaksanakan 33, tahun depan 33, jadi tahun depan seluruh rumah sakit, seluruh 514 kabupaten kota ada rumah sakit minimal rumah sakit tipe C-nya. Dan sahabat-sahabat ini dengan saya termasuk Ketua Umum IDI bersama saya, Ketua Dewan Pakar Dr. Hadianto Subono, Ketua Majelis MKIK Dr. Wayan X Sukarya SPUG, Ketua Majelis Pengembangan Pelayanan Keprofesian Dr. Ika Prasetya Wijaya, Ketua Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia Dr. Setio Wiji Nugroho, spesialis bedah saraf, IDI wilayah, IDI cabang, tentu ada di 514 kabupaten kota, seluruh perhimpunan dan keseminatan, dan mungkin saya nggak bisa sebut satu persatu, ada yang terlewatkan, mohon maaf, jangan tersinggung. Yang saya banggakan dokter anggota IDI seluruh penjuru tanah air, baik yang hadir secara langsung saat ini maupun yang mengikuti acara secara daring, serta teman-teman dokter yang saat ini sedang bersama saya di lapangan. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini 24 Oktober kita kembali berkumpul dalam suasana penuh kebanggaan untuk memperingati tonggak sejarah hari ulang tahun Ikatan Dokter Indonesia 75, yang juga dikenal sebagai Hari Dokter Nasional. 75 tahun merupakan perjalanan panjang yang penuh dengan pengabdian, dedikasi, bukti nyata seperti yang tadi Ketua Umum IDI sampaikan, bahwa ini berkarya membangun kesejahteraan bangsa. Selama ini IDI telah menjadi tiang penopang utama dalam sistem kesehatan nasional, menjaga kualitas profesi, menegakkan etika kedokteran, serta konsisten mengawal layanan medis yang berintegritas dan integritas pada masyarakat. Pemerintah sangat menyadari bahwa keberhasilan transformasi kesehatan nasional bergantung pada kemitraan yang kuat dengan organisasi profesi, dengan IDI didukung oleh lebih dari 200.000 dokter. Kemarin saya cek datanya, dokter umum dan dokter spesialis 220.000 ya. Oleh itu Kementerian Kesehatan berkomitmen untuk senantiasa bermitra tentu dengan IDI dalam setiap langkah strategis dalam mensukseskan transformasi kesehatan di Indonesia. IDI telah membuktikan perannya yang sangat fundamental memberikan manfaat ganda baik pada anggota maupun bagi masyarakat. Bagi anggota IDI adalah rumah besar wadah pemersatu sekaligus penjamin kualitas profesional. IDI memastikan setiap dokter memegang teguh etika profesi, memiliki kompetensi yang teruji dan terus memperbarui ilmunya. Selain itu, IDI juga berperan sebagai advokat utama dalam memperjuangkan hak-hak profesional serta kesejahteraan para anggota. Bagi masyarakat melalui peran IDI dalam menjaga standar pendidikan, kompetensi dan etika profesi, publik mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan yang aman, bertanggung jawab dan bermutu tinggi.
pada tanggal 15 Oktober yang lalu, hari ini tanggal 24 ya, berarti 9 hari lalu, pengurus ID datang ke kantor Kementerian Kesehatan. Kebetulan saya memimpin rapat dan bersama Ibu Dirjen saya, Ibu Dirjen SDMK yang hari ini datang di tengah-tengah kita. Ibu boleh tolong berdiri, Bu? Karena beliau harusnya hari ini ke Bali menemani Pak Menteri Kesehatan. Saya bilang, Bu, acara ini penting, Ibu nemenin aku dong. Karena apa? Usul saya, kita sekarang lebih fokus kepada masalah kita. Karena yang memperjuangkan dunia dokter ini ya kita sendiri. Maka minggu ini saya rapat sama Ibu Dirjen SDM. Saya bilang, Bu, tolong dong, saya ingin datanya dokter di Indonesia ini seperti apa sih. Ternyata saya kasih contoh aja ya, di Jakarta ini dibutuhkan secara populasi dibutuhkan 4.350 dokter umum. Ternyata dokter umum di Jakarta ini sekarang ada 17.300, over 14.000 dokter. Saya cek Kota Bandung, saya bilang, Bu, Ibu Dirjen, coba klik Kota Bandung, Aceh, Semarang, Surabaya, Malang, saya cek semua, Makassar, semua over ribuan dokter. Nah, ini kan ada masalah serius. Ya Pak Subuh ya, Pak Subuh ini kan tentu senior kita, saya dekat dengan beliau juga. Ya bersyukurlah. Jadi saya kesini seperti rumah sendiri, karena wajah-wajahnya. Jadi saya bilang, tolonglah bagaimana caranya kita sekarang merancang sesuatu kebijakan negara. Bagaimana memindahkan dokter-dokter yang over di tengah-tengah kota ini dengan kesejahteraan yang tadi Pak Ketua Umum ini sampaikan. Ayo sama-sama saya usul strateginya. Saya tinggal lapor Pak Menkes, Pak Menko, Pak Presiden. Iya kan? Bagaimana strategi kita? Kaget saya dengan data seperti itu. Dokter spesialis pun di tengah-tengah kota sangat banyak. Di tengah kota di daerah semua butuh kita. Tapi bagaimana kesejahteraan dan kehormatan itu didapat? Saya bisa kasih contoh karena kita kan dokter-dokter senior yang lama. Saya masih ingat kakak saya, Ibu Yuli, kakak saya itu bertugas PNS di Kalimantan Tengah, di Kabupaten. Waktu itu masih belum kabupaten, di Kalimantan Tengah. Untuk kesana aja berangkat 24 jam dari kapal pelotok dari Banjarmasin. Karena meskipun masuk di Kalimantan Tengah, tapi lebih dekat dari Banjarmasin. Saya tanya, "Yuk semangat banget karena perginya diantar dirjen di kantor Kementerian Kesehatan, dokter-dokter pada masa itu dihormati. Gajinya begitu kecil, tapi mereka berkorban karena mereka juga dihargai nilai-nilai hidupnya itu. Kehormatan kita ada. Maka menurut saya, kita fokus ke sini dong. Kita kembalikan marwah dokter. Bagaimana dokter dihargai? Bukan hanya dokter ya. Semua tenaga medis kita perjuangkan nasibnya. Jadi supaya kita jangan hanya dokter aja kita perjuangkan. Tapi maksud saya inginnya ini berperan di sini. Oke lah, masa lalu sudah kita tahu sama-sama ada ini sudah usul saya ke depan. Kenapa saya bilang begini? Buktinya kemarin tanggal 15 Oktober hampir seluruh perbedaan bisa ditemukan persamaannya. Mungkin nanti ada hal-hal teknis ya Pak Tom ini, Ibu Dirjen mungkin sebelum pulang juga bisa jelaskan sedikit. Banyak. Dalam beberapa hari ini saya bilang, ayo kita cari di mana kita bisa bersama-sama mengatur negara ini. Kita saling butuh kok, betul nggak? Mana ada satu yang lebih penting dari yang lain, sama-sama butuh. Maka supaya kebijakan kita tepat sasaran, tolong kita atur bersama. Nah ini Dokter Daeng, sahabat saya. Nah yang saya bilang tadi, kita tugas sama-sama di Kabupaten Pasuruan ya. Itulah yang saya senang dari suasana kita hari ini. Saya lihat suasananya bisa nyaman. Saya pun kesini juga senang karena seperti pulang ke rumah sendiri. Itu penting sehingga kita bisa menyusun bersama.
Apa aja persoalan yang ada? Satu, bagaimana tenaga medis, bagaimana dokter bisa ditempatkan di daerah, karena 7 kebutuhan dasar rumah sakit di 514 kabupaten kota kita atur strateginya, kita kirim dan harus biayai negara yang benar. Kalau enggak, mana mau dokter pergi ke sana, bukan hanya dokter, bidan, perawat, dokter gigi, lebih parah lagi dokter gigi. Dokter umum masih lebih banyak ditempatkan di daerah daripada dokter gigi. Nah, ini harus ada strategi bersama. Di sini saya minta peran kita bertemu bersama masalah ini, masalah mutu pendidikan. Apalagi saya juga agak kaget ada 3.400 dokter umum yang belum lulus ujian Nah, ini kan masalah, nggak bisa kita biarkan seperti ini. Jadi minggu lalu sama saya bersama dengan Ibu Dirjen berkunjung ke Kementerian Dikti, kita mencari titik temu bersama, karena saya kaget laporannya di PDGI yang nggak lulus sangat sedikit. Kenapa di dokter umum kok yang nggak lulus banyak, sementara dokter gigi sedikit? Apa ada masalah di mana? Ya kita cari terobosannya, Pak Samad. Jadi usul saya, kita mulai fokus kepada hal-hal mendasar yang bisa menaikkan apapun yang menjadi kejengkelan kita, ya kita cari jalan keluarnya dong sama-sama. Setuju ya? Saya kebetulan sekarang saya wakil dari pemerintah, saya mau bersama-sama bermitra. Setuju ya? Setuju. Kita sama-sama aja. Apa yang kita cari? Selama itu nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai humanisme, nilai-nilai profesi yang luhur, pasti kita sejalan. Nggak mungkin. Nggak boleh ada kepentingan pribadi menurut saya. Jadi biar kita bisa bersama-sama. Karena saya lihat tanggal 15 Oktober kemarin, ID hampir semua yang diusulkan bisa diakomodir. Itu bukti bahwa dengan komunikasi yang baik kita bisa selesai banyak persoalan. Jadi menurut saya banyak hal-hal ke depan. Usul saya, kalau ada perbedaan mulai sekarang ya 75 tahun ini, kalau ada persoalan kita selesai bareng-bareng, nggak usah hukum. Setuju nggak? Apa yang kita mau cari kita sudah tim menyusun aja. Saya bersama teman-teman di sini nyusunnya. Apa yang kita mau, yang masa lalu ya udah, ngerti ya? Buat apa kita ributin masa lalu? Ya udah, sekarang kita mulai baru, kita semangat baru. Pokoknya dunia kesehatan harus senyum. Prinsip. Biar kesejahteraan. Karena begini ya, kalau kita nggak kompak, bagaimana? Kita harus kompak satu. Kedua, konsep-konsep kita memanfaatkan ke negara ini. Bahwa dunia kesehatan tadi itu contohnya ya. Kenapa ada masalah SDM penempatan di berbagai wilayah? Kenapa dulu yang saya bilang, saya maupun kakak saya, dokter Daeng kan sama saya tugas puskesmas tidak beda jauh. Kenapa kita berangkat dengan semangat, dengan kehormatan? Kenapa hari ini teman-teman interaksi ya segalanya beda lah, iya enggak? Kehormatannya beda, segalanya beda. Nah, bagaimana kita kembalikan marwah itu? Sistem itu yang ngatur kita loh. Bagaimana kita mengatur? Saya sendiri nggak mampu. Teman-teman, ayo kalian kan pintar-pintar, ayo sama-sama. Saya kira ini yang terpenting, kita berkolaborasi bersama, kita menyatukan sama-sama tekad kita, memperjuangkan dunia kesehatan lebih baik bersama-sama. Jadi semua yang lalu ya sudah, tapi ke depan khusus saya Pak Ketua Umum, kalau ada masalah kita sama-sama selesai. Gak usah selalu hukum, karena tidak ada gunanya kita berkait untuk apa? Orang lain yang senang, gak bakal perlu mereka blok lagi kita. Jadi di usia 5 tahun ini mari kita jadikan momentum bersejarah untuk mempererat sinergi antara pemerintah dan organisasi profesi. Tantangan kesehatan di masa depan semakin kompleks, namun dengan semangat kolaborasi yang kuat, saya yakin kita mampu menghadapi bersama. Selamat ulang tahun ini ke-75. Teruslah menjadi garda terdepan, teruslah berkarya dan teruslah menjadi kebanggaan bagi bangsa. Dirgahayu
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Om. Tuhan memberkati. Salam sehat, salam Indonesia Maju. Luar biasa. Bapak Ibu hadirin yang terhormat sesuai